adalah dari Institut Teknologi Pemadaman yang diketuai oleh saya sendiri, Ahmad Intamudini, dan rekan saya. Nama saya Aulia Karis Ramasari dan ditemani oleh rekan saya. Nama saya dari Inspek Kontaritas. Dengan inovasi kami, e-Fusion, Electronic Expansion Monitoring sebagai upaya pengawasan penyaluran dana UMKM berbasis cloud computing dalam rangka keberlangsungan usaha selama pandemi COVID-19. Waspada virus corona jenis baru. Berdasarkan data Gisan Data, hingga saat ini sudah ada 34.800 kasus infeksi virus corona yang meluas dan terjadi di 27 negara di berbagai belahan dunia. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Wabah yang menyerang 188 negara ini telah menggerogoti berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi dunia. Lalu, apa kabar perekonomian Indonesia? Tentu saja perekonomian Indonesia terkena dampak COVID-19. Berbagai lini perekonomian mulai jatuh satu persatu. Salah satunya yakni UMKM yang menjadi penyokong perekonomian Indonesia. Terdapat 70% UMKM yang berhenti melakukan kegiatan produksi barang dan mirisnya lebih dari 25,4 juta pelaku UMKM terpaksa harus gulung tikar. Melihat permasalahan serius yang mendera UMKM, berbagai kebijakan dan insentif dikeluarkan oleh pemerintah dalam jumlah yang cukup besar. Dalam hal ini terdapat 18 lembaga dan kementerian yang menyiapkan berbagai skema bantuan dengan memberikan perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM dengan total anggaran mencapai 255,1 triliun. Namun pada kenyataannya, masih banyak UMKM yang mengaku belum merasakan dampak apapun dari insentif pemerintahan terhadap usaha mereka. Kondisi ini disebabkan oleh sistem pengintegrasian database UMKM di Indonesia yang masih terbilang buruk. Banyak UMKM yang belum terdata dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan penyaluran bantuan tidak berlangsung dengan baik. Sebenarnya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa inovasi sebelumnya untuk menghadapi permasalahan ini, seperti situs penerimaan pendanaan yang dikelola langsung oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, serta alamat sejenis yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan formal bagi koperasi dan UMKM. Kedua laman tersebut sebenarnya telah diluncurkan sebelum wabah COVID-19 menyerang, namun akhir-akhir ini website tidak berjalan dengan semestinya. Lalu setelah pandemi menyerang, pemerintah telah mengeluarkan e-form questionnaire serta call center untuk pendataan pelaku koperasi dan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Namun inovasi dari pemerintah tak kunjung membuahkan hasil dan berharap untuk solusi yang lebih baik. Jangan khawatir, melalui inovasi kami, e-Fusion, berupa laman database bantuan UMKM dengan teknologi cloud computing dan machine learning akan menjawab berbagai keresahan tersebut. Melalui cloud computing, semua data pada server yang berbeda telah diintegrasikan secara global, sehingga pelaku UMKM dan pihak lainnya tidak perlu mengunduh aplikasi yang memakan memori. Dan dengan machine learning akan dilakukan analisis performa masing-masing UMKM sehingga bantuan yang diterima berdasarkan kesungguhan masing-masing usaha para pelaku UMKM. Penasaran bagaimana penggunaan machine learning dalam e-Fusion? Penggunaannya dimulai dari analisis UMKM dengan beberapa indikator berikut, yaitu dengan analisis performa UMKM yang terdiri atas jumlah tenaga kerja, kapasitas produksi dan efisiensi, perawatan mesin, pemasok, organisasi, teknologi, dan bahan baku yang digunakan. Terdapat juga faktor lain seperti ekspor, harga jual, promosi dan pemasaran, serta limbah. Selain itu, hal lain yang harus dianalisis juga yakni harga pokok produksi, omset, dan juga asal modal. Selain menganalisis performanya, kami juga menganalisis histori pembayaran kredit di bank, histori pembayaran kredit di lembaga lain seperti koperasi, dan histori pembayaran PPh atau pajak penghasilan. Sehingga melalui algoritma multi-level classification akan terbentuk menjadi 8 kelompok.
dengan 3 jenis bantuan yakni relaksasi kredit, pembebasan PPh, dan BLT berupa penanaman modal dan subsidi. 8 kelompok yang akan terbentuk yaitu yang tidak menerima bantuan sama sekali, yang hanya menerima pembebasan PPh, hanya BLT, hanya relaksasi kredit, hanya relaksasi kredit dan pembebasan PPh, relaksasi kredit dan BLT, pembebasan PPh dan BLT, dan yang menerima ketiga-tiganya. Contohnya yaitu terdapat 2 toko, di mana toko A dengan omset 100 juta dan rajin membayar kredit di bank dan pajak, sedangkan toko B dengan omset 500 juta namun sering terkendala saat pembayaran kredit di bank, maka berdasarkan multi-level classification, toko A akan mendapatkan pelonggaran PPh, relaksasi kredit dan BLT, sedangkan toko B hanya mendapatkan pelonggaran PPh. Sehingga dengan begitu tentunya setiap UMKM akan menerima bantuannya sesuai dengan porsinya. Mantap bukan? Selain bantuan yang sesuai, melalui Efficient juga dapat dilakukan pelacakan bantuan dan pelaporan apabila terjadi pelanggaran. Sudah tidak sabar? Yuk kenalan lebih dekat lagi dengan Efficient. Begini loh cara penggunaan Efficient. Pertama-tama, Anda akan dibawa ke halaman beranda. Berikut merupakan tampilannya. Kemudian, Anda akan diminta untuk login dengan memasukkan nomor izin berusaha. Apabila tidak memilikinya, Anda dapat mendaftarkan terlebih dahulu usaha Anda pada laman oss.go.id untuk mendapatkan nomor izin berusaha. Terdapat 3 fitur utama Efficient, yakni profil UMKM yang berisi profil usahamu, fitur bantuanmu untuk melihat dan memantau progres pencairan dana, serta kawal dana yang digunakan untuk pelaporan jika terjadi indikasi korupsi terhadap dana bantuanmu. Setelah login, Anda harus masuk ke halaman profil UMKM untuk melengkapi beberapa profil usahamu. Yang perlu Anda lengkapi yaitu lokasi UMKM, profil umum seperti nama usaha, identitas pemilik, dan jenis usaha yang dikelola, serta rencana usaha dan performa UMKM sebelum pandemi menyerang. Lalu apabila Anda menerima bantuan, dapat dipantau pada halaman bantuanmu dengan melihat jumlah bantuan yang didapatkan, melacak bantuan Anda, dan mengajukan bantuan tambahan jika diperlukan, serta dapat melaporkan keluhan terhadap bantuan Anda. Ingin mengetahui dana yang dikeluarkan? Masuk pada menu pantau dana untuk mengetahui dana yang ditargetkan, yang sedang diproses, dan yang sudah terrealisasikan. Jika Anda merasa target dana kecil dan lambat pertumbuhannya, segera laporkan dengan mengakses halaman kawal dana. Dengan melaporkan kejanggalan tersebut, tentu dapat menghindari terjadinya kasus korupsi pada dana Anda. Agar Efficient dapat memberikan perubahan ke arah yang positif dalam hal database UMKM, maka perlu dilakukan beberapa langkah strategis, seperti perlu adanya sinergi dan komitmen bersama antar kementerian dan lembaga dalam mendukung penggunaan database UMKM yang terpusat. Terdapat 4 dukungan yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Pertama yaitu dukungan secara finansial. Tentunya dukungan finansial dari lembaga terkait akan membantu Efficient berdampak nyata terhadap UMKM di Indonesia. Dibutuhkan juga dukungan berupa aturan atau keputusan menteri untuk mewajibkan menggunakan satu database guna mengurus UMKM. Dukungan ini dibutuhkan agar database UMKM dapat terintegrasi dengan baik. Dukungan berupa sosialisasi dan edukasi terhadap lembaga yang langsung menangani bantuan kepada pelaku UMKM juga tidak kalah penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, dukungan dari perbankan dan lembaga keuangan berkaitan dengan insentif restrukturisasi kredit dengan berpedoman pada histori pembayaran kredit UMKM. Jika beberapa langkah dan dukungan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, akan dipastikan mampu mencapai tujuan dari Efficient dalam membantu UMKM. Harapannya, dengan dikembangkan inovasi ini, penyaluran bantuan dari pemerintah kepada pelaku UMKM akibat dampak dari pandemi COVID-19 dapat tersalurkan secara baik dan merata. Dan jika Efficient dapat terus dikembangkan, maka inovasi ini tidak hanya berkontribusi dalam masa pandemi COVID-19 saja, melainkan dapat meningkatkan kualitas UMKM pasca COVID-19 dalam rangka menopang perekonomian Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Semangat para pejuang UMKM dalam memperjuangkan perekonomian Indonesia. Tanpa kalian, Indonesia bukanlah apa-apa.